Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Titi. Ya, silahkan Mas Ilham. Kelompok 4 akan presentasi tentang askep intranatal. Silakan. Ini mau gimana? Kita diam-diaman kayak gini. Ibu, ini kelompoknya Kris sudah dikirim ke saya, Bu, buat di share screen. Kan yang sudah siap dulu aja. Oh, iya, Bu. Ya sudah siap Bu sama Mas David. Siap.
Mbak Titi berhasil share screen apa enggak? Dimulai aja Mas Kris. Sambil tunggu Mbak Titi share screen, Mas Kris bisa memulai dengan membacakan askepnya. Oh ya, itu udah. Monggo Mas Bagas, giliran Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan memerintahkan nama anggota kelompoknya adalah saya sendiri Bagas Arya Wibawa, ada Kris Duyanto, David Santoso, Dianita Haryanti, Diaul Maulidiah, Dwinur Akitoh, dan yang terakhir Elis Dwi Jayanti. Pengkajian 1 identitas nama Nyonya I, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, tanggal pengkajian 27 November 2017, diagnosa medis hamil dengan hiperemesis dan febris tipoid. 2. Riwayat kesehatan, nursing history. A. Keluhan utama. Pasien mengatakan mual dan muntah lebih dari 10 kali per hari. B. Riwayat penyakit sekarang. Nyonya gejala B1A0 hamil 24 minggu sudah merasakan mual dan muntah sejak kehamilan awal umur 1 bulan. Biasanya hanya muntah 1-2 kali sehari. Namun memasuki usia kehamilan 24 minggu, muntah semakin sering. Sejak 19 November 2017, pasien mual dan muntah sering bisa sampai 10 kali per hari. Tanggal 21 November 2017, pasien tidak hanya mual dan muntah sering, tapi juga demam. C. Riwayat penyakit dahulu. Ini merupakan kehamilan yang kedua bagi pasien. Pada kehamilan pertama, pasien juga mengalami mual, muntah hingga usia kehamilan 5 bulan dan sempat dirawat atau opnam di RS dengan keluhan yang sama. Mas, maaf, langsung ke analisa datanya saja. Masuk ke analisa data. Itu analisa data udah. 1. Data subjektif. Pasien mengatakan mual dan muntah. Pasien mengatakan mulut terasa pahit. Data objektif. Muntah lebih dari 10 kali per hari. Pasien tampak lemas. Problem nausea. Etiologi kehamilan. 2. Data subjektif. Pasien mengatakan demam. Data objektifnya kulit pasien teraba, hangat, wajah pasien kemerahan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius. Widal 0+1/60. H +1/60. Problem hipertensi, hipertermi, etiologi proses penyakit, infeksi, Salmonella typhi. Diagnosa keperawatan. 1. Nausea berhubungan dengan kehamilan. 2. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi Salmonella typhi. Rencana keperawatan. 1. Nausea berhubungan dengan kehamilan. SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan muntah pasien berkurang dengan kriteria hasil.
Kontrol mual atau muntah. 1. Mengontrol mual dan muntah. Awal 2, tujuan 4. 2. Mual dan muntah terkontrol. Awal 2, tujuan 4. 3. Faktor penyebab. Awal 2, tujuan 4. 4. Penggunaan obat antiemetik. Awal 2, tujuan 4. SIKI, manajemen mual. Observasi, identifikasi pengalaman mual. Identifikasi isyarat nonverbal ketidaknyamanan. Identifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup. Identifikasi faktor penyebab mual. Identifikasi antiemetik untuk mencegah mual. Monitor mual. Monitor asuhan nutrisi dan kalori. Terapeutik. Kendalikan faktor lingkungan penyebab mual. Kurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual. Berikan makanan dalam jumlah kecil dan menarik. Berikan makanan dingin, cairan bening, tidak berbau dan tidak berwarna jika perlu. Edukasi, anjurkan istirahat dan tidur yang cukup. Anjurkan sering membersihkan mulut. Anjurkan makanan tinggi karbohidrat dan rendah lemak. Ajarkan penggunaan teknik dan non-farmakologis untuk mengatasi mual. Kolaborasi pemberian antiemetik jika perlu. Manajemen muntah, observasi, identifikasi karakteristik muntah, periksa volume muntah, identifikasi riwayat diet, identifikasi faktor penyebab muntah, identifikasi kerusakan esofagus dan faring posterior jika muntah terlalu lama, monitor efek manajemen muntah secara menyeluruh, monitor keseimbangan cairan dan elektrolit. Terapeutik. Kontrol faktor lingkungan penyebab muntah, kurangi atau hilangkan keadaan penyebab muntah, atur posisi untuk mencegah aspirasi, pertahankan kepatenan jalan nafas, bersihkan mulut dan hidung, berikan dukungan fisik saat muntah, berikan kenyamanan selama muntah, berikan cairan yang tidak mengandung karbonasi minimal 30 menit setelah muntah. Edukasi, anjurkan membawa kantong plastik untuk menampung muntah, anjurkan memperbanyak istirahat. Anjurkan penggunaan teknik non-farmakologis untuk mengelola muntah kolaborasi. Kolaborasi pemberian antiemetik jika perlu. Hipertermi. Berhubungan dengan proses penyakit. Infeksi Salmonella typhi. SLKI-nya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan demam pasien berkurang dengan kriteria hasil termoregulasi. 1. Kulit merah, awal 2, tujuan 4. Suhu tubuh, awal 2, tujuan 4. Suhu kulit, awal 2, tujuan 4. Tekanan darah, awal 2, tujuan 4. Psiki. Manajemen hipertermia. Observasi, identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor keadaan elektrolit, monitor keluaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermia, terapeutik. Sediakan lingkungan yang dingin. Sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh. Berikan cairan oral, ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis atau keringat berlebih. Lakukan pendinginan eksternal. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin. Berikan oksigen jika perlu. Edukasi. Anjurkan tirah baring.
Implementasi tanggal 27 November 2017. Memberikan obat antimetik ondansetron 3 kali 1 ampul 3 kali 4 mg. Memberikan obat ranitidin 3 kali 1 ampul 3 kali 60 mg. Memberikan obat cefotaxime 2 kali 1 gram. Memberikan infus D5% 20 TPM. Memonitor suhu tubuh, memonitor mual dan muntah, meningkatkan istirahat dan tidur yang cukup, menghancurkan makanan tinggi karbohidrat dan rendah lemak, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Respon. Data objektif. Terapi obat sudah diberikan melalui IV. Data objektif. Terapi obat sudah diberikan melalui IV. Terapi obat sudah diberikan melalui IV. Terapi obat sudah diberikan melalui IV. Suhu 37,5 derajat Celcius. Data subjektif. Pasien mengatakan mual dan muntah berkurang. Data objektifnya muntah 5 kali. Data objektif. Pasien tampak mengantuk. Data subjektif, pasien mengatakan sudah makan sesuai yang diinstruksikan. 9. Data subjektif, pasien mengatakan akan mencoba sesekali. Data objektif, pasien mengikuti instruksi. Implementasi. Tanggal 28 November 2017. Implementasi nomor 1. Memberikan obat antimetik ondansetron 3 kali 1 ampul atau 3 kali mg. 2. Memberikan obat ranitidin 3 kali 1 ampul 3 kali 50 mg. 3. Memberikan obat cefotaxime 2 kali 1 gram. 4. Memberikan infus D5% 20 TPM. 5. Memonitor suhu tubuh. 6. Memonitor mual dan muntah. 7. Meningkatkan istirahat dan tidur yang cukup. 8. Menganjurkan makanan tinggi karbohidrat dan rendah lemak. 9. Mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Respon. 1. Data subjektif tidak ada. Terapi obat sudah diberikan melalui IV. 2. DO terapi obat sudah diberikan melalui IV. 3. DS tidak ada. DO terapi obat sudah diberikan melalui IV. 4. Data subjektif tidak ada. Data objektif terapi obat sudah diberikan melalui IV. 5. Data subjektif tidak ada. Data objektif suhu 36,7 derajat Celcius. 6. Data subjektif, pasien mengatakan mual dan muntah berkurang. Data objektif, muntah 3 kali. 7. Data subjektif, pasien mengatakan jumlah tidurnya bertambah. Data objektif, pasien tampak tidak mengantuk. 8. Data subjektif, pasien mengatakan sudah makan sesuai yang diinstruksikan. Data objektif, pasien menghabiskan makanan. 9. Data subjektif, pasien mengatakan akan mencobanya sesekali. Data objektif, pasien mengikuti instruksi. Yang ketiga, tanggal 29 November 2017, implementasi 1. Memberikan obat antimetik ondansetron 3 kali 1 ampul atau 3 kali 4 mg. 2. Memberikan obat ranitidin 3 kali 1 ampul atau 3 kali 50 mg. 3. Memberikan obat cefotaxime 2 kali 1 gram. 4. Memberikan infus D5% 20 TPM. Yang kelima, memonitor suhu tubuh. Yang keenam, memonitor dan rendah lemak. Respon. 1. Data subjektif tidak ada.
data objektif terapi obat sudah diberikan melalui IV. Yang kedua, data subjektif tidak ada. Data objektif terapi obat sudah diberikan melalui IV. Yang ketiga, data subjektif tidak ada. Data objektif terapi obat sudah diberikan melalui IV. Yang keempat, data subjektif tidak ada. Data objektif terapi obat sudah diberikan melalui IV. Yang kelima, data subjektif tidak ada. Data objektif suhu 36 derajat Celcius. Yang keenam, data subjektif pasien mengatakan mual dan muntah berkurang dari sebelumnya. Data objektif muntah 1 kali. Yang ketujuh, data subjektif pasien mengatakan sudah makan sesuai yang diinstruksikan. Data objektifnya pasien menghabiskan makanan. Evaluasi. Tanggal 27 November 2017, subjektif, pasien mengatakan mual, muntah, dan demam berkurang. Objektifnya, tekanan darah 120/80 mmHg, suhunya 36,8 derajat Celcius, dan muntahnya 3 kali. Indikator 1. Mengontrol mual dan muntah. Awalnya 2, tujuan 4, akhir 3. 2. Mual dan muntah terkontrol. Awal 2, tujuannya 4, akhirnya 3. Yang ketiga, penggunaan obat antimetik. Awal 2, tujuan 4, akhir 3. Indikator 1. Kulit merah, awal 2, tujuan 4, akhir 3. Kedua, suhu tubuh, awal 2, tujuan 4, akhir 4. 3. Suhu kulit, awal 3, tujuan 4, akhir 4. Yang keempat, tekanan darah, awal 4, tujuan 5, akhir 4. Itu berapa kali? Asesmen masalah belum teratasi. Lanjutan intervensi. Yang kedua, tanggal 28 November 2017, evaluasi. Subjek, pasien mengatakan mual, muntah, dan demam berkurang. Objektifnya, tekanan darah 120/80 mmHg, suhunya 36,8 Celcius, muntah 3 kali. Indikatornya, 1. Mengontrol mual dan muntah, awal 2, tujuan 4, akhir 3. Yang kedua, mual dan muntah terkontrol, awal 2, tujuan 4, akhir 3. Yang ketiga, penggunaan obat antimetik, awal 2, tujuan 4, akhirnya 3. Indikator 1. Kulit merah, awal 2, tujuan 4, akhir 3. Yang kedua, suhu tubuh, awal 2, tujuan 4, akhir 4. Yang ketiga, suhu kulit, awal 2, tujuan 4, akhir 4. Yang keempat, tekanan darah, awal 3, tujuan 5, akhir 4. Asesmen masalah belum teratasi. Lanjutan intervensi. Yang ketiga, tanggal 29 November 2017, evaluasi. Subjektif, pasien mengatakan mual, muntah, dan demam berkurang. Objektifnya, tekanan darah 120/90 mmHg. Suhunya 36 derajat Celcius, muntah 1 kali. Indikator pertama, mengontrol mual dan muntah. Awal 2, tujuannya 4, akhir 4. 2. Mual dan muntah terkontrol. Awal 2, tujuan 4, akhir 4. Yang ketiga, penggunaan obat antimetik. Awal 2,
Indikator yang pertama, kulit merah, awal 2, tujuan 4, akhir 4. Yang kedua, suhu tubuh, awal 2, tujuan 4, akhir 4. Yang ketiga, suhu kulit, awal 2, tujuan 4, akhir 4. Yang keempat, tekanan darah, awal 3, tujuan 5, akhir 5. Asesmen, masalah sudah teratasi, hentikan intervensi. Sudah selesai. Ya, oke. Dari kelompok yang sama-sama intranatal, antenatal, ini kan hiperemesis gravidarum ya. Kemarin ada diagnosa yang berbeda nggak? Bluetooth mode. Karena ini kan hiperterminya sudah ada panas ya. Artinya kalau panas terjadi pada pasien dengan mual muntah itu berarti dia sudah ada kemungkinan terjadi apa? Kenapa orang mual muntah 10 kali? Apakah panasnya itu karena dia febris atau demam atau karena ada faktor yang lain? Kelompok tadi siapa aja? Tolong diputarkan di slide pertama, Mbak, anggota kelompoknya. Nah, ini kan minimal 3 diagnosa ya. Ini malah belum mengangkat ini. Kalau orang muntah 10 kali itu tadi kan ada lemas ya, lemah. Nah, yang harus diatasinya oke, mual dulu nggak apa-apa. Suhu tubuh itu nanti, muntah itu nanti. Karena dia suhu tubuhnya itu meningkat karena penyebabnya ya muntah itu. Berarti sudah terjadi apa? Diaul maulidiyah. Atau kelompok satunya, kelompok berapa? Kelompok satunya yang antenatal, kelompok berapa berarti? 1 ya? Kelompok 1. Selain mual dan hipertermi, kelompok 1 mengambil diagnosa apa? Halo? Kelompok 1 atau kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan saya. Oke, setelah itu dipikir sekarang saya tanya lagi. Sebenarnya kalau ini catatan perkembangan karena nggak melihat kasus aslinya, nggak perlu sampai evaluasi ya, karena kalaupun kalian mengevaluasi dengan mencatat respon klien, catatan perkembangannya juga nggak nyambung. Misalnya ketika dia dikasih ondansetron atau cefotaxim atau ranitidin gitu, harusnya di DODS itu nggak obat sudah diberikan, tapi apa respon dari pemberian ranitidin tersebut secara objektif maupun subjektif. Misalnya pasien mengeluh setelah diberikan ondansetron itu nyeri misalnya di pergelangan tangannya karena perawatnya terlalu cepat memberikan, terlalu kental misalnya, yang gampang-gampang aja. Atau misalnya dia ada respon misalnya setelah itu tuh panas di tangannya atau yang lainnya, itu direspon. Pasien mengatakan apa? Nah, itu kan yang harus direspon saat itu ketika pemberian obat. Atau misalnya ketika sudah dikasih ondansetron, ditanya lagi 5 menit berikutnya mualnya sudah berkurang atau belum. Kan itu mengatasi mualnya kan tadi. Jadi bukan respon dari saat kamu berikan, tetapi respon dari pasiennya. Paham ya? Jadi bisa beda-beda setiap pemberian obat. Efek samping dari obat tersebut apa? Ada yang karena kepekatannya yang lebih sering, ada yang malah jadi pasiennya
hipotensi misalnya, jadi berkunang-kunang setelah dikasih obat, atau misalnya pasiennya mengeluh panas tadi, kemudian seperti apa efek dari obatnya tersebut. Jadi tiap obat berbeda-beda, nggak semuanya sudah diberikan seperti itu. Kemudian contoh yang tadi yang orang hiperemesis gravidarum dalam 3 hari, apa benar tok kasih makan langsung dia menghabiskan makannya? Pernah mual muntah nggak? Pernah lihat pasien hiperemesis gravidarum nggak? Nah, Bu. Nah, iya, 3 hari mbok kasih makan langsung dia menghabiskan makannya. Tidak, Bu. Iya, jadi pasti dia bertahap. Karena dia masih fokus pada mualnya. Kecuali misalnya mualnya obat yang diberikan sudah efektif gitu ya. Kadang obat itu pun hanya sesaat kan, karena ada paruh waktu obat, kemudian obat. Ketika obatnya sudah turun, efek obatnya sudah turun, jadi waktu paruh obatnya sudah turun 4 jam misalnya per 8 jam. Waktu paruhnya kan 4 jam. Jam kelima dia udah turun, udah mulai mual lagi. Padahal jam-jam itu dia jam makan misalnya. Pasti akan malas kemudian mencari alternatif makanan yang lainnya. Nah, respon perawat itu apa? Ketika dia nggak mau menghabiskan menghabiskan makannya. Saya menyarankan tadi kan makan yang dingin misalnya. Benar ya, dingin itu malah justru mengurangi muntah. Pada orang-orang tertentu justru tidak, dengan memakan yang dingin kadang malah menimbulkan rasa tambah enak. Makanya kurangi yang merangsang, yang tidak bergas, yang tidak terlalu pedas, yang tidak terlalu asam, yang tidak berbau tajam, dan lain sebagainya. Jadi pintar-pintar perawat mengganti makanan tersebut. Gitu ya. Kelompok Ya, 1 ada tambahan itu enggak? Ada tambahan diagnosa enggak? Kalau kelompok 1 enggak usah share screen, cukup dijelaskan saja. Tadi panasnya yang harus diangkat apa? Kemungkinan kenapa? Hiperterminya itu karena apa? Kelompok 1 tuh anggotanya siapa saja ya? A ya, harusnya dari A ya. Siapa Mbak? Yang merasa kelompok 1, Amalia Erna mungkin. Sampai 8, Bu. Iya, Amalia Erna termasuk ya? Termasuk, Bu. Termasuk. Nah, apa Mbak? Diagnosamu sama? Hipertermi sama itu? Sama mual, nausea? Ini kalau mau dilihat dia sudah muntah loh. Jadi kalau sudah muntah tuh sebenarnya nggak mual lagi. Dia harus jatuhnya kepada apa? Resiko kebutuhan resiko pemenuhan nutrisinya. Tapi yang lebih lebih patokan lagi itu selain nutrisi dia ada dehidrasi Mas, Mbak. Panasnya itu karena apa? Karena kekurangan cairan. Pernah lihat nggak pasien yang muntah itu kan pasti yang keluar pertama cairan dulu kan, dia nggak bisa makan, cairan dalam tubuhnya berkurang, otomatis dia bisa menimbulkan yang namanya dehidrasi. Kalau dehidrasi, respon yang tubuh yang pertama adalah demam, panas, karena keseimbangan cairan dalam tubuhnya berkurang. Itu ya. Jadi yang belum diangkat adalah resiko, misalnya resiko dehidrasi pun, atau pemenuhan kalau mau mengambil nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu harus ada penurunan berat badan 10%. Ya. Jadi dilihat di situ di pengkajian ada nggak dia selama 3 bulan pertama itu berat badannya berapa sebelum hamil, kemudian sekarang berapa, sudah cukup untuk menegakkan diagnosa nutrisi atau tidak. 10%-nya berapa? Kalau misalnya dia 40 kilo berarti penurunan berat badannya 4 kilo. Itu sangat lazim pada pasien hiperemesis gravidarum apalagi trimester 1. Nah, yang seperti itu ya, jalan berpikirnya harus seperti itu. Karena beda ya mual muntahnya ini dengan mual muntah misalnya pasca operasi. Itu beda, penyebabnya beda. Ya. Bisa dipahami? Ini kelompok 1 belum menjawab apapun loh, saya belum bisa menilai kelompok 1. Di sini peran saya itu menilai. Jadi Bu, mau bertanya Bu. Ya. Yang saya bingung ini karena kehamilan atau karena ada infeksi Salmonella typhi ini loh Bu? Oh, itu
Itu kan Salmonella typhi-nya titernya nggak memenuhi kan, itu titer H-nya sama itu titer O ya. Titer O sama titer Yang ikan Widalnya itu, Bu. ya, tes Widal. Widal itu tidak spesifik untuk ke arah paratipi, ke arah tipus. Jadi harusnya ada antigen di situ, antigen untuk paratipinya. Jadi setiap pasien yang ada panas, sering sekali panas apapun ketika dicek Widal dan lain sebagainya itu pasti naik. Ya, jadi itu pengecahnya sebenarnya. Mungkin itu tidak terpenuhi untuk walaupun hasil titernya kan cuma 1/6 berapa tadi ya? Per 60 ya? 1/60. Ya, kecil. Tidak mau memenuhi untuk ke arah sana. Jadi itu lebih ke arah dehidrasinya sebenarnya ya. Suhunya berapa tadi? Iya, Bu. 37. 37,8. Nah, 37,8 kan tidak tinggi sekali ya. Ya, biasanya kalau pasien tipoid itu kan ada tapal kuda gitu ya. Demam naik turun seperti tapal kuda yang naiknya itu sangat signifikan, biasanya di atas 38. Dan nanti dia akan turun lagi, kemudian naik lagi ketika sore hari. Lidahnya kotor enggak dan lain sebagainya. Harus diperiksa secara komprehensif, enggak cuma dari Widal saja. Ya, Mas Kris ya, pertanyaan yang bagus. Iya, Bu. Jadi itu kadang memang setiap panas dicek Widal juga ada kenaikan. Nah, yang membedakan adalah titernya berapa. Sama kalau mau lebih tepat lagi antigennya itu untuk paratipinya. Ya. Bisa dipahami Mas Kris? Oke, kelompok Bisa, 1 Bu. Makasih, Bu. belum mengutarakan diagnosanya dan lain sebagainya. Kita beranjak ke kelompok antenatal. Silahkan. Kelompok berapa, Bu? Kelompok 3. Tadi kelompok 2 itu dari nomor absen berapa sampai berapa? 9 sampai 16. Nomor absen 9 sampai 16, Bu. Oke. Kelompok 1 sampai 8 ya. Ya, silahkan bisa di-share screen untuk membahas antenatalnya, Mbak. Intranatal, Mbak. Sudah kirim ke Mbak Titi belum kelompok? Jadi kelompok yang harus aktif ya. Sudah, Bu. Saya akan share screen. Ya. Bu Tin udah masuk belum materi yang tertinggal? Ini udah mau praktek loh, praktikum. Si Pen, Bu Tin udah selesai belum materinya? Belum. Belum? Sering diingatkan ya? Iya, Dari udah mulai diingat. Tapi itu buktinya masih sibuk. akreditasi ya. Iya. Ya nanti ini kan aja ya, sering diingatkan ya. Karena materinya masuk dalam UAS. Ya, Bu. Oke, yuk silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Endah Wulan, Farah Aprilia, Farah Nuri, Vinda, Friska, Geluh, Han, dan Hilda. Di sini saya mewakili teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Langsung ke diagnosanya saja kan ya, Bu? Ya. Yang nomor 1 untuk diagnosa, nyeri akut berhubungan dengan tekanan pada bagian presentasi. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan 6 jam, diharapkan nyeri kontraksi maksimal dengan kriteria hasil. 1. Menggunakan teknik yang tepat untuk mempertahankan kontrol istirahat di antara kontraksi. 2. Pasien tampak rileks. 3. Bayi lahir spontan. Interferensi. Manajemen nyeri 1.08238. 1. Identifikasi skala nyeri. 2. Berikan dukungan dan informasi yang berhubungan dengan kemajuan bersalin. 3. Ajarkan ibu atau pasangan untuk mengatur upaya. Upaya mengejan dengan spontan. 4. Pantau pasien memilih posisi optimal untuk mengejan. 2. Nyeri melahirkan berhubungan dengan proses persalinan. Setelah dilakukan tindakan selama 15 menit, ibu mampu beradaptasi dengan nyerinya dengan kriteria hasil. 1. Ibu mampu mengatur pola nafas ketika mengejan. 2. Ibu mampu mengejan dengan tepat. Edukasi teknik nafas. 1. Anjurkan memposisikan tubuh senyaman mungkin. 2. Anjurkan menutup mata dan berkonsentrasi penuh. 3. Ajarkan melakukan inspirasi dengan menghirup udara melalui hidung secara perlahan. 4. Ajarkan melakukan ekspirasi dengan menghembuskan udara secara mencucu udara mulut secara perlahan. Ketiga, diagnosa nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus untuk pelepasan plasenta. Setelah diberikan tindakan selama 15 menit, diharapkan nyeri pasien terkontrol dengan kriteria hasil. 1. Pasien tampak rileks dan tenang. 2. Pasien mampu melaksanakan teknik manajemen nyeri. 1. Bantu penggunaan teknik pernafasan yang tepat. 2. Berikan oksigen. 3. Pantu uterus. 4. Cek pelepasan plasenta. 5. Cek kelengkapan plasenta. Nomor 4. Fatigue berhubungan dengan proses persalinan. Ibu mampu melakukan konservasi energi setelah melakukan tindakan 4 jam dengan kriteria hasil. 1. Ibu mengatakan lelah berkurang. 2. Ibu mampu mengatur pola istirahat aktivitas. 1. Monitor tingkat kelemahan ibu. 2. Monitor TTV
3. Berikan periode istirahat yang cukup. 4. Ciptakan lingkungan yang tenang. Implementasi. 1. Mengidentifikasi skala nyeri. 2. Membantu pasien memilih posisi yang nyaman untuk mengurangi nyeri. 3. Mengajarkan ibu atau pasangan untuk mengatur upaya mengejan dengan spontan. Untuk respon, pasien tampak menyukai posisi miring. Yang nomor 2, pasien mampu mengatur mengejan dengan baik. Menganjurkan memposisikan tubuh senyaman mungkin. Respon, pasien menyukai posisi dorsal recumbens. Menganjurkan menutup mata dan berkonsentrasi penuh. Pasien terlihat lebih nyaman. Mengajarkan melakukan inspirasi dengan menghirup udara melalui hidung secara perlahan. Mengajarkan melakukan ekspirasi dengan menghembuskan udara mulut mencucu secara perlahan. Pasien menyukai posisi dorsal recumbens. Pasien terlihat lebih nyaman. Pasien terlihat lebih rileks. Lahir tanggal 28 bulan 11 2011 jam 5:30. Jenis kelamin laki-laki. Apgar skor 8, 1:8. Skor 5:9. Bayi normal. Nomor 3, membantu penggunaan teknik pernafasan yang tepat, memberikan oksitosin, memantau uterus, mengecek pelepasan plasenta, mengecek kelengkapan plasenta. Untuk respon, pasien mampu mengatur nafasnya. Obat masuk, plasenta lahir lengkap dan utuh. Nomor 4, monitor tingkat kelemahan ibu, monitor TTV, memberikan periode istirahat yang cukup, menciptakan lingkungan yang tenang. Untuk respon TTV normal, pasien ke ruangan rawat inap, istirahat pasien cukup, lingkungan sekitar tenang. Evaluasi, setelah dilakukan tindakan selama 15 menit, subjektif, pasien mengatakan nyeri sudah berkurang. Objektif, pasien sudah terlihat membaik. Diagnosa yang 1, nyeri akut berhubungan dengan tekanan pada bagian presentasi. Untuk evaluasi, setelah dilakukan tindakan keperawatan 6 jam, diharapkan nyeri
kontraksi maksimal dengan kriteria hasil. Menggunakan teknik yang tepat untuk mempertahankan kontrol istirahat di antara kontraksi. Pasien tampak rileks, bayi lahir spontan. Saya mohon kerjasamanya. Nomor 2, nyeri melahirkan berhubungan dengan proses persalinan. Setelah dilakukan tindakan selama 15 menit, ibu mampu beradaptasi dengan nyeri. Dengan kriteria hasil, ibu mampu mengatur pola nafas ketika mengejan. Ibu mampu mengejan dengan tepat. Nomor 3, nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus untuk pelepasan plasenta. Setelah diberikan tindakan selama 15 menit, diharapkan nyeri pasien terkontrol dengan kriteria hasil. Pasien tampak rileks dan tenang. Pasien mampu melaksanakan teknik manajemen nyeri. 4, fatigue berhubungan dengan proses persalinan. Ibu mampu melakukan konservasi energi setelah melakukan tindakan 4 jam dengan kriteria hasil. Ibu mengatakan lelah berkurang. Ibu mampu mengatur pola istirahat, aktivitas. TTV, tekanan darah, (12/80). Untuk pernafasan 24 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. A, masalah teratasi. P, pertahankan kondisi dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ke atas kan Mbak, di nyeri melahirkan yang intervensinya. Nah itu, stop. Nomor 2. Edukasi. Oke. Saya sampai ngecek ke Psiki sama SLKI ya. Jadi dari diagnosa dulu. Ini masih ingat nggak kemarin saya sempat di awal-awal minggu kemarin ya ketika kita tertunda itu saya menjelaskan bahwa untuk askep intranatal itu, askep persalinan itu diselesaikan perkala. Jadi tidak kayak askep yang lain. Kalau askep tadi kehamilan kan dalam 1 hari itu muncul diagnosa apa, kemudian diselesaikan gitu ya dalam 1 hari. Kalau ini enggak, askep intranatal itu kan dia perkala itu seiring dengan kemajuan persalinan ya. Karena Putin belum masuk ya. Jadinya kan ada kala 1, ada kala 2, ada kala 3, ada kala 4. Kala 1 itu kan mulai pembukaan 1 cm sampai dengan pembukaan lengkap. Nah, di situ bukan nyeri akut ya, Mas. Jadi nyeri persalinan atau di SDKI itu kan nyeri melahirkan ya judulnya. Nah, nyeri melahirkan itu kalau di SDKI kan ada faktor penyebabnya. Itu bisa dipakai di kala 1 dan kala 2. Contoh, di kala 1 nyeri melahirkannya itu etiologinya karena misalnya dilatasi serviks, karena pembukaan yang melebar itu, yang pembukaan 1 sampai pembukaan 10 di mana bayi bisa melewati pintu bawah panggul, itu karena serviks yang dilatasi, yang melebar, yang meregang gitu ya.
Nah, beda dengan di nyeri persalinan, nyeri melahirkan di kala 2. Kala 2 itu kan dari pembukaan lengkap sampai dengan bayi lahir. Itu karena nyerinya itu kenapa? Karena ekspulsi fetal atau keluarnya janin. Jadi nyerinya itu lebih nyeri yang mana ya? Lebih nyeri yang skala yang kala 1 fase lengkap ya, atau di kala 2 bayi lahir itu nyerinya lebih hebat daripada masih pembukaan 1 gitu. Nah, itu kalau di SLKI tadi saya ngecek itu luaran yang dianjurkan itu adalah tingkat nyeri sama status intrapartum. Jadi kalau tingkat nyeri, kontrol nyeri memang yang dianjurkan kontrol nyeri kan di intervensinya ya. Nah, itu tuh luarannya yang status intrapartumnya. Status intrapartum tadi kan ketika dilihat tadi nyeri pasien mengeluhkan nyerinya berkurang saat mengejan kayak gitu. Ini beneran pakai SLKI enggak ya? Kalau saya buka SLKI di status intrapartum itu coping terhadap ketidaknyamanan persalinan yang ditebalkan, berarti itu yang diutamakan ya. Jadi kan ada yang ditebalkan, ada yang tidak gitu kan kalau luaran. Kalau yang intervensi kan ada utama, ada yang pilihan gitu ya. Nah, ini yang ditebalkan kalau di luaran itu yang coping terhadap ketidaknyamanan persalinan, dari copingnya itu 1 itu menurun, 2 itu cukup menurun, 5 itu meningkat. Kemudian memanfaatkan teknik untuk memfasilitasi persalinan. Jadi dia menggunakan teknik apa untuk menurunkan nyeri? Kan banyak teknik yang bisa digunakan ya. Misalnya Anda bisa save, Anda bisa deep back massage, Anda bisa counter pressure misalnya. Nah, itu teknik-teknik menurunkan nyeri pada saat persalinan tuh bisa dimanfaatkan untuk mengurangi nyerinya atau tidak. Misalnya tadi jadi menurun. Kemudian kalau misalnya tadi di 1 yang tadi Anda sebut masih nyeri akut, itu kan penyebabnya dilatasi serviks tadi ya di kala 1. Itu dilatasi serviknya gimana? Dari yang diharapkan berapa? Jadi di evaluasinya pun maupun di luaran target yang diharapkan, di outcome-nya itu harus ada skala yang muncul kan gitu ya. Jadi benar yang di kelompok 2 tadi, kelompoknya Mas Kris tadi kan ada skalanya tadi yang diharapkan berapa, akhir berapa, saat ini berapa. Itu cara ngukurnya kan dari situ. Kalau Anda cuma tidak ada skalanya, kita nggak bisa mengukur. Kenapa? Siapa kupingnya yang budak? Mendengar saya? Tolong di mute dulu ya Mbak, di hostnya selain yang presentasi dan saya. Nah, itu masukan untuk yang kelompok ini. Jadi belum per kala, nyeri melahirkan itu bisa untuk kala 1 dan kala 2. Kemudian pastikan di luaran sama intervensinya itu sesuai dengan yang di buku SLKI dan SIKI ya. Kalau buku SIKI itu untuk nyeri persalinan, itu intervensi yang disarankan itu sebentar. Tadi saat tandai kok jadi hilang ya. N. Nah, nyeri melahirkan itu manajemen nyeri dan pengaturan posisi. Jadi manajemen nyeri, coba Mbak ini benar. Ini kok malah langsung ke edukasi ya? Edukasi teknik nafas ya? Edukasi teknik nafas itu pilihan. Boleh sih edukasi teknik nafas, oke. Itu tapi pilihan. Ambil dulu yang intervensi utama ya. Jadi kan manajemen nyeri dulu tadi dengan menggunakan teknik-teknik apa misalnya. Atau malah justru mau pilihan itu Anda sebelum edukasi bisa misalnya yang di situ kan ada aromaterapi, ada dukungan hipnosis, ada terapi murotal, ada terapi pemijatan. Nah, itu masuk tuh di situ. Nanti spesifik.
Jadi kalau teknik nafas kan mungkin nafas dalam tok gitu ya. Habis itu udah saat bayinya lahir masih nyeri gimana? Nah, makanya tadi spesifik mengajarkannya apa di sini sudah ada semua. Ya, Mas, Mbak. Jadi silahkan spesifik. Saya cek yang edukasi teknik nafas ya. Edukasi teknik nafas. Edukasi ketemu teknik N. Teknik nafas. Oke, ketemu. Anjurkan memposisikan tubuh senyaman mungkin. Nah, di sini ada pilihan. Senyaman, jadi pilihan posisi melahirkan itu banyak. Ada berdiri, bisa ya, duduk, jongkok, semi dorsal recumbent ya, dorsal recumbent, litotomi gitu ya. Itu ada. Nah, ini dianjurkan mau yang mana? Menganjurkannya spesifik ya. Mau yang Bu anjurkan dengan pilihannya. Misalnya Anda mengajarkan edukasinya posisi berdiri, harus siap tenaganya. Perawatnya harus siap dengan posisi berdiri, nanti kalau bayinya meluncur di bawah harus siap menampani dan lain sebagainya. Itu sudah harus dipersiapkan. Kalau mau litotomi untuk persalinan dengan keberapa misalnya, atau ingin minimal robekan jalan lahirnya, pilih posisi yang apa. Anjurkan menutup mata dan berkonsentrasi. Ya, ini ada. Anjurkan melakukan inspirasi dengan ajarkan inspirasi dengan menghirup udara melalui hidung secara perlahan. Nah, ini ada. Nah, ini boleh, tetapi kurang spesifik di posisi tubuh ya. Tadi. Tapi ini tetap ini hanya utama. Ini hanya pilihan. Lebih disarankan yang utama tadi ya. Yang manajemen nyeri sama apa tadi? Posisi ya, posisi melahirkannya. Karena dengan posisi poin pertama ini sudah teratasi. Seperti itu. Oke, itu masukannya. Kemudian kelompok satunya, kelompok 4. Di kala 3 apa kelompok 4? Anda mengambil apa? Karena belum belajar intranatal ya. Di kala 3 itu kan, kala 2 bayi lahir, kala 3 itu kan apa? Pengeluaran plasenta ya? Itu mengambil diagnosa apa kelompok 4? Bisa dikemukakan. Terima kasih untuk kelompok 3, nggak apa-apa, sudah berusaha. Setidaknya ada beberapa itu sudah SLKI dan SKI ada yang sudah masuk, cuma memang belum fokus ke ininya ya, nggak apa-apa, itu proses. Kelompok 4? Kelompok 4 itu siapa? Tadi saya sudah memberitahu ke CPN-nya ketika tanya, nanti yang presentasi siapa. Saya akan acak, kemudian akan saya nilai, dan kelompok yang tidak sedang presentasi boleh memberikan masukan untuk bisa dinilai lah. Kalau nggak memberikan masukan atau perbedaannya apa, praktikum anak dari pagi kan. Halo? Ini mau kita cukupkan? Nah, malah ada yang nyetel musik. Tadi ada yang bilang kupingnya pengeng apa Mbak? Silahkan. Lalu saya akan menambahkan diagnosa dari kelompok 1. Ya, silahkan. Gangguan nutrisi berhubungan dengan nausea. Melaporkan peningkatan nafsu makan. Mempertahankan masukan adekuat. Menyatakan pemahaman kebutuhan nutrisi. Intervensi. Berikan makan dalam keadaan hangat. Berikan kelean makan dalam posisi kecil tapi sering. Berikan informasi yang akurat tentang pentingnya nutrisi. Udah, Bu. Diagnosa gangguan nutrisi itu di halaman berapa ya? Kok saya nggak ketemu? Setelah gangguan memori itu langsung M ya?
Langsung P, gangguan penyampaian ventilator. Benar diagnosanya gangguan nutrisi atau ketidakseimbangan nutrisi. Kalau di Nanda kan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan gitu ya. Kalau di SDKI pakai apa? Saya juga belum familiar dengan SDKI. Halaman berapa, Mbak? Biar saya bisa cek. Sebentar, Bu. Dayaan. Oke, ya intinya nutrisi lah ya, nanti diagnosanya apa nanti. Di situ karena saya mau ngecek ininya juga sih intervensinya. Ada yang sudah ketemu? Boleh loh sambil buka, saya aja masih buka kok. Kak, gangguan ya, tadi bilangnya gangguan ya. FGK. Domain nutrisi ya. Anda mau intervensinya apa tadi, Mbak? Kelompok 1. Manajemen nutrisi. Intervensinya berikan makan dalam keadaan hangat. No. Saya tanya ininya. Apanya? Apa ya? Labelnya. Manajemen apa? Manajemen mual. Kalau Anda benar menggunakan mual, Bu. Oke, manajemen mual. Manajemen mual. Bentar. Oke, manajemen. Manajemen mual apa manajemen muntah, Mbak? Harusnya, Mbak. Karena itu sudah muntah loh. Nah, artinya gini, kalau masih mual itu dia belum terjadi muntah. Tapi kalau ini sudah 10 kali, ini bisa ke manajemen muntah sebenarnya ya. Karena di mualnya itu, makanya yang tadi harusnya dari diagnosa itu enggak ke nausea, tapi lebih ke arah sudah dehidrasi, ini sudah resiko dehidrasi. Nah, yang harus dikelola kan muntahnya. Misalnya kayak efek dari muntahnya itu apa? Orang kalau muntah kan mesti mulut dan hidungnya ini ya sudah nggak enak banget ya. Kemudian manajemen cairannya seperti apa? Di sini masuk kalau manajemen muntah itu sudah sampai ke berikan cairan yang tidak mengandung karbonasi minimal 30 menit setelah muntah. Non farmakologis dan lain sebagainya. Jadi kalau ketika mengerjakan harapannya kalaupun Anda melihat Google, Anda tetap harus lihat Siki sama SLKI yang benar ya, jadi nggak tertipu ya. Berapa persen yang membuka langsung dari SDKI, SLKI dan Siki? Kelompok berapa yang benar-benar ngecek ke SLKI, Siki dan SDKI? Saya Kelompok Bu ngecek Bu. Oke, Mas kelompok 2 ya. Kelompok 3 ngecek kayaknya. Kelompok 4 sama kelompok 1? Ya, jadi ketika ada pertanyaan
ada, misalnya kayak gitu-gitu. Anda bisa ada Bu di halaman 47 misalnya, di bagian edukasi nutrisi misalnya dan lain sebagainya. Kita bisa apa antenatal tadi karena ini sudah muntah, jadi bedakan bukan lagi makanan ya, tapi efek dari muntahnya. Mencegah misalnya karena kalau orang hiperemesis kan nanti takutnya bahayanya bayinya menjadi kurang nutrisi, kemudian cairan ke uteroplasentanya berkurang. Nah, efek terberatnya nanti bisa ke arah IUGR, intrauteri retardation, pertumbuhan janinnya menjadi berkurang. Bagaimana nutrisinya dan makanannya bisa masuk. Paham ya? Itu ranah berpikirnya karena Anda S1 kan? D3 ya? D3, Bu. Ya nggak apa-apa, walaupun D3 tetap harus melihat ininya ya. Nanti kan D3 ambil kelas alih jenjang ya. Sehingga update ilmunya tetap. Kalau Anda S1 nanti saya sampai cecer alasannya kenapa dan lain sebagainya. Nggak apa-apa lah. Nanti belajarnya nanti. Itu ada pertanyaan? Oh, kelompok 4 tadi belum menjawab. Di kala 3 Anda ngambil apa? Kelompok 4 mau di share screen nggak Bu? Tempat saya sedang hujan sama mati lampu Bu. Ya, nggak usah Mbak. Oh iya. Ini pakai wifi, pakai ini berarti seluler. Iya Bu. Makasih ya Mbak Titi. Mana kelompok 4? Cukup kelompok 4? Belum dapat nilai? Oke, Mbak Titi tadi ada moderator ya langsung ya. Kita bisa cukupkan seperti ini. Jadi kalau kala 3 itu Anda bisa ke arah risiko perdarahan, risiko infeksi, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kala 4, Anda bisa ke arah misalnya kelelahan, keletihan, bagaimana termoregulasinya, bagaimana hemodinamiknya, maksud saya hemodinamik. Jadi kan di kala 4 itu pengawasan 2 jam setelah persalinan ya. Di situ kan tanda-tanda vitalnya diukur, penurunan kontraksi uterusnya diukur. Apakah ada, misalnya nih, 2 jam setelah postpartum kok tinggi fundus uterinya masih 2 jari di atas pusar, berarti kan nggak turun tuh. Berarti ada apa di situ? Nanti resiko perdarahan kalau dibiarkan, harusnya kan dimasas uterus dan lain sebagainya supaya tidak terjadi perdarahan. Nah, apakah VO-nya penuh atau tidak? Lah kalau VO-nya penuh gimana uterusnya mau turun? Gitu ya, dan lain sebagainya. Itu pengawasan. Kemudian ada tanda-tanda shock nggak? Kelihatannya dia nggak berdarah, tapi ternyata jebakan darahnya belum keluar. Tapi kok tanda-tanda vitalnya menunjukkan dia indikasi ke shock misalnya. Tekanan darahnya turun, kemudian nadinya turun, menjadi lemah, pasiennya tambah pucat dan lain sebagainya. Itu hati-hati pengawasan Anda di situ. Nanti jangan-jangan dia perdarahannya sekonyong-konyong, pure gitu misalnya dan lain sebagainya. Justru terjadi setelah fase 2 jam. Nah, itu bahaya. Padahal tanda-tandanya sudah muncul di kala 4. Nah, itu nanti yang disalahkan perawat lagi. Jadi mengedukasi itu penting ya. Kita berkaca pada kasus kemarin ketika perawat dianiaya itu kan karena mungkin edukasinya nggak jalan. Sebenarnya kan ya memang sebelum dia mengedukasi sudah main kekerasan dulu ya. Ternyata masyarakat nggak teredukasi bahwa jarum yang tertinggal, dikiranya jarum yang tertinggal. Padahal ketika kalian masang infus itu kan jarumnya udah dilepas, tinggal karetnya yang ada di dalam ya, penuntunnya. Yang disangkanya itu jarum. Nah,
Karena ketika masang mungkin nggak diedukasi, Bu. Ini jarumnya sudah saya ambil, yaitu yang nanti terpasang di situ adalah karetnya, misalnya selangnya dan lain sebagainya. Nah, ini selalu penting kita mengedukasi bagaimana tindakan kita. Pun begitu ketika misalnya di KAL 4 kalian ngawasi, Bu, ini misalnya yang nunggu, ini kok ibunya tekanan darahnya turun ya, nanti tolong saya dibantu diawasi sambil diraba perutnya, sambil di ini kan di masase uterus. Saya kan nggak bisa mendampingi ibunya 1 kali 24 jam. Jadi keluarga tolong ini dipijat kontraksi uterusnya supaya jalan, nanti supaya perdarahannya nggak terjadi. Atau misalnya, oh ini kok VU-nya penuh, nanti ini sudah dipasang kateter, ibu tolong sambil dipantau ya pengeluaran kateternya itu banyak apa enggak. Kalau banyak nanti bercampur darah atau tidak dan lain sebagainya, warnanya apa. Nah, itu kita tetap melibatkan keluarga dalam proses pemberian intervensi. Makanya family center, maternity care, FCMC. Jadi nggak ada kesalahannya nanti meminimalkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol seperti itu. Kalau keluarga ikut memantau kan ada apa-apa lapor ya, sehingga merasa terlibat dan diuangke. Nah, ini berkaca dari, jadi perawat memang beban kerjanya tinggi ya. Beban kerjanya banyak, pasiennya banyak yang memicu stres dan lain sebagainya. Jangan sampai stres yang sudah kita terima karena akibat beban kerja itu menyebabkan pelayanan yang kita berikan tidak maksimal karena merasa pasiennya disepelekan. Seperti itu ya. Itu jadi penting edukasi, cuma edukasi yang seperti apa dikaitkan dengan intervensi yang kalian lakukan dan diagnosa yang ditegakkan. Sampai detik terakhir saya memberikan masukan, kelompok 4 belum memberikan tanggapannya, saya anggap cukup. Kasihan Mbak Titi kalau lama-lama mati lampu, dia sudah pakai pulsa sendiri, nanti harus, padahal dia bukan sipen loh, dia bukan sipen. Jadi nanti masih sipen minta tolong Mbak Titi untuk merekam dan lain sebagainya kan. Kita cukupkan sekian ya, karena nggak bijak juga. Kecuali ini kalau sipen nggak masalah, itu tanggung jawabnya kok. Ya, seperti itu dari saya. Kalau ada pertanyaan kalian boleh sampaikan di WA ataupun di forum diskusi yang di skala saya. Sudah ada kemajuan daripada yang kemarin. Saya menghargai usaha kalian, terima kasih atas usahanya. Tinggal pertemuan dengan Butin dilengkapi, dan untuk yang kemarin minta diajukan, mohon maaf, yang mau pulang karena itu jadwal ski lab itu sudah diatur sedemikian sehingga semua prodi dapat lab. Sudah lapor Bu Arni juga kan, nggak di ACC. Jadi itu jawabannya ya, bersabar dulu untuk pulang ya. Nggak tahu bisa pulang apa enggak gitu kan. Kalau mau pulang juga banyak cekatan di mana-mana. Kemarin saya ke Jogja aja, walaupun aman tapi deg-degan ya. Jadi kalau mau mudik hati-hati, jangan kesusu. Dipastikan semua mata kuliahnya sudah aman dulu, sehingga pulang tuh nggak nanggung beban ya. Kalian bisa liburan dengan aman-nyaman ya. Itu pesan saya. Sehingga ketika waktunya UAS kalian tidak menyesal karena kemarin menyepelekan gitu ya. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi kita di Skill Lab. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Titi. Silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu. Oke.